wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky dari Angkatan 4 Kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengalaman nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan nasionalisme. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban terkait kinerja, tujuan, atau amanah yang sudah diberikan. Dalam pelaksanaannya di lingkungan kerja, terutama di Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi di mana saya ditempatkan, pengembangan nilai transparansi, contoh seperti menghindari praktik KKN dan melaporkan informasi dengan transparan. Untuk poin kepemimpinan, dapat memimpin sebuah rapat atau diskusi kelompok, dan yang kedua dapat memberi arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan ke depannya. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu mengerjakan seluruh tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab seperti tugas dinas dan lainnya. Dan untuk poin integritas, mentaati peraturan yang berlaku seperti menggunakan seragam sesuai ketentuan dan mengikuti upacara online. Dalam poin kepercayaan, menjadi pribadi yang amanah seperti diberi tugas mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting. Dan di nilai keadilan, dapat berlaku adil dalam pergaulan keseharian di lingkungan kantor. Dalam poin keseimbangan, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Di nilai selanjutnya, kejelasan, yaitu memahami tugas pokok dan fungsi sebagai ASN. Dan di nilai terakhir, konsistensi, yaitu melakukan pekerjaan secara konsisten. Selanjutnya, terkait nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Terkait dengan Pancasila yang memiliki 5 sila, dan poin-poin tersebut masuk ke dalam nasionalisme. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kegiatan di lingkungan kantor, berdoa ketika mulai dan mengakhiri rapat atau diskusi merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki contoh seperti berlaku adil dan berakhlak mulia kepada rekan-rekan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Aplikasinya adalah toleransi dengan perbedaan suku, agama, dan golongan di lingkungan kantor. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lingkungan kerjaan diaplikasikan seperti melakukan rapat atau musyawarah dalam menentukan kegiatan ke depan. Dan sila terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah melaksanakan tugas dengan adil sesuai porsinya masing-masing. Dan kegiatan kantor, pelaksanaannya di lingkungan pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan di atas. Untuk masukan atau saran yang pasti harus dipertahankan nilai-nilai yang sudah dilaksanakan, dan bahkan jika bisa ditingkatkan kembali. Sekiranya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan terkait pengamalan nilai-nilai dasar PNS di lingkungan kantor tempat saya bekerja. Untuk nilai-nilai dasar PNS sendiri sebenarnya teman-teman udah mengetahui, yaitu biasa dikenal dengan aneka.
atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan atau pemaparan terkait akuntabilitas dan nasionalisme terlebih dahulu. Yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri itu adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang sudah menjadi amanatnya. Nah, indikator yang terdapat di akuntabilitas itu banyak sekali. Nah, untuk itu saya hanya mengambil beberapa saja yang terkait yang pengamalannya sudah ada di kantor tempat saya bekerja. Yang pertama ada tanggung jawab. Maksud dari tanggung jawab di sini adalah kewajiban dari setiap individu terhadap tindakan yang sudah dilakukannya, seperti mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh atasan atau kontrak kerja kita. Nah, misalnya saya dikasih tugas untuk membuat SPP, menarik SPM, mengumpulkan monthly audit tiap satker, dan juga mengirimkan capaian output atau realisasi anggaran satker ke KPPN. Yang kedua ada transparan. Transparan bertujuan untuk mendorong komunikasi dan kerjasama antar pegawai dan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Misalnya di kantor kami itu sudah disuruh untuk memberikan laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja kepada atasan setiap bulannya untuk dinilai. Dan yang ketiga ada kejelasan target. Sebagai seorang pegawai, kita biasanya dituntut untuk bisa melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Misalnya saja salah satu tugas yang sudah diberikan kepada saya yaitu untuk mengirimkan monthly audit ke KPPN 7. Nah, dari atasan saya diberi target untuk dapat mengirimkannya sebelum tanggal 10 setiap awal bulannya. Dan alhamdulillahnya target tersebut dapat saya laksanakan dengan baik. Berikutnya nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme juga menjadi pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Nasionalisme biasanya berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Karena salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Misalnya yang pertama religius. Religius merupakan salah satu pengamalan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengamalan di kantor saya itu biasanya jika sudah terdengar suara azan, biasanya atasan saya itu menyuruh untuk berhenti bekerja dulu dan mendahulukan untuk beribadah atau sholat. Yang kedua ada amanah. Jadi jika kita sudah mendapatkan tugas atau perintah dari pimpinan atau atasan, kita harus melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Dan yang ketiga, sebagai seorang pelayan masyarakat, kita dituntut untuk memiliki etos kerja yang baik, memiliki semangat kerja yang tinggi, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan ketentuan. Yang keempat, ada saling menghormati sesama pegawai. Jadi kita itu tidak boleh saling membedakan pegawai yang berbeda agama, ras, suku, agama dari kita. Kita juga tidak boleh membedakan pegawai dari tingkat jabatannya. Contoh lain, nilai-nilai nasionalisme yang sudah diterapkan, yang penerapannya sudah diterapkan di kantor saya adalah misalnya mengikuti upacara Hari Besar Nasional seperti kemarin ada upacara Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila. Terima kasih. Itulah beberapa pengamalan nilai-nilai dasar PNS yang sudah dilaksanakan di kantor. Baik, di sini saya akan menyampaikan implementasi nilai-nilai dasar PNS meliputi akuntabilitas dan nasionalisme di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Sedangkan nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Masuk kepada implementasi nilai akuntabilitas di lingkungan kerja Biro Hukum. Pertama ialah rasa tanggung jawab. Kami di lingkungan Biro Hukum telah mengerjakan dan menyelesaikan tugas pekerjaan kantor dengan sungguh-sungguh dan selalu dituangkan dalam laporan kinerja individu secara detail kegiatan dan output pekerjaannya. Yang kedua ialah integritas, selalu jujur dan tidak terpengaruh oleh hal yang buruk seperti meninggalkan pekerjaan kantor demi urusan pribadi misalnya. Dan yang ketiga, kepemimpinan.
Mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami saling memberikan contoh dan saling mengingatkan kepada rekan kerja agar selalu taat pada protokol kesehatan saat berada di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor. Dan yang keempat ialah keadilan. Pembagian tugas pekerjaan di sini telah sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya masing-masing. Dan yang kelima ialah transparansi. Saya sendiri dalam menyusun laporan realisasi penggunaan anggaran harian, mingguan, dan bulanan, saya selalu melaporkan kepada kepala subbagian tata usaha biro hukum. Dan yang kelima ialah konsistensi. Selalu konsisten terhadap tanggung jawab atas pekerjaan dan tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketujuh ialah keseimbangan. Seluruh pegawai di biro hukum itu telah mendapatkan tugas WFO dan WFH sesuai jadwal yang telah disusun di tiap bulannya. Dan yang kedelapan, dengan tepat dan cepat menyusun nominatif honor narasumber dan moderator rapat serta peserta rapat agar honor dapat segera dibayarkan, sehingga timbul rasa kepercayaan dan loyalitas dari instansi maupun unit kerja lain. Yang kesembilan ialah kejelasan. Di biro hukum sendiri telah berjalan fungsi koordinasi antara substansi sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan, mulai dari perancangan, penelaahan, sosialisasi hingga evaluasi sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari 9 indikator tadi yang saya sebutkan, menurut saya masih ada 2 indikator yang belum maksimal diterapkan di satuan kerja biro hukum, yakni keseimbangan dan kejelasan. Mengapa demikian? Pertama, implementasi nilai akuntabilitas dalam indikator keseimbangan yang saya soroti adalah terkait pembagian tugas WFO dan WFH, yang mana jadwalnya selama ini tidak pernah di-share di WhatsApp grup besar biro hukum dan hanya diketahui oleh masing-masing anggota grup di tiap-tiap koordinator. Hal itu mengakibatkan fungsi koordinasi antar bagian tidak berjalan dengan baik, sehingga pekerjaan cenderung menjadi tertunda. Dan yang kedua, terkait indikator kejelasan. Kurangnya sosialisasi produk hukum, khususnya peraturan yang terbaru, karena menurut saya seluruh pegawai di biro hukum merupakan sumber informasi produk hukum kepada pihak unit kerja lain maupun pihak eksternal. Akan menjadi hal yang kurang baik apabila saat pegawai biro hukum melakukan perjalanan dinas dan ditanya oleh rekan-rekan di daerah terkait peraturan hukum BUMDes misalnya. Dan jika tidak dapat memberikan informasi yang valid, maka hal itu secara langsung akan berdampak pada institusi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Selanjutnya masuk kepada implementasi nasionalisme di lingkungan biro hukum. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing dari kami selalu saling mengajak untuk berjamaah atau melaksanakan ibadah secara bersama tepat waktu. Dan yang kedua, mengakui persamaan derajat dengan berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Kebetulan di biro hukum sendiri banyak sekali suku, agama, dan ras, namun kita di sini sangat harmonis. Dan yang ketiga itu rela berkorban untuk kepentingan negara. Seringkali kita menyelesaikan tugas pekerjaan di luar jam kantor karena merasa tanggung jawab. Kami memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas tugas-tugas tersebut tanpa memikirkan hak lembur. Yang keempat ialah musyawarah dalam mengambil setiap keputusan. Kami selalu mendiskusikan setiap keputusan secara bersama-sama dengan atasan maupun rekan kerja. Yang kelima, rasa cinta tanah air dan rasa persatuan. Kami selalu merasa bangga memakai batik setiap hari Kamis, dan kami selalu support UMKM dengan membeli produk-produk buatan dalam negeri. Dan yang kelima ialah kekeluargaan dan gotong royong. Apabila ada rekan kami yang sakit, kami selalu mendoakan melalui WA Group, dan kami memberikan support system agar rekan kerja yang sedang sakit segera sembuh. Nah, dari nilai-nilai nasionalisme yang saya sebutkan tadi, menurut saya hampir semuanya sudah sesuai dan diterapkan dengan baik di Satuan Kerja Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Tentunya saya berharap nilai-nilai nasionalisme tersebut terus dapat diterapkan dan ditingkatkan dengan saling memberi pertolongan kepada rekan kerja, adil terhadap sesama dan tidak memaksakan kehendak kepada rekan kerja yang lainnya, sehingga keharmonisan di dalam lingkungan kerja akan selalu ada yang secara langsung membawa rasa nyaman dalam bekerja, dan tentunya output pekerjaan akan selesai sesuai dengan rencana kerja.
Demikian implementasi nilai-nilai akuntabilitas dan nasionalisme di lingkungan Biro Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semoga dapat memberikan nilai-nilai positif kepada rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.